saya kira justru Pak JK akan sangat produktif kalau Pak JK silent. Kami saja dikasih gelar aneh-aneh. Iya, itu tadi. Pak Jokowi disebut dengan pelitat-pelitut, pelangak, pelongo, bodoh, tukang tipu, pembohong besar. Rismon dibilang zombie. Pak JK paham betul cara menyelesaikan masalah lewat jalur apa? Penegakan hukum. Ini info ya. Alur yang baru nih. Ini informasi. Lalu kemudian Tadi Bang Rasman sendiri tadi tanggapannya ini mungkin ngomongin tadi yang ada relawan yang agak marah kepada Pak JK. Harusnya katanya kalau Jokowi negarawan harusnya Jokowi yang mengingatkan untuk nggak usah ribut-ribut deh. Gitu. Sudah, kita sudah diingatkan. Bahkan saya juga mengingatkan. Dan saya tidak marah. Oh gitu. Iya, saya salah satu organ dari pendukung Pak Jokowi. Saya tenang, tidak ada masalah. Makanya saya justru melihat bahwa Pak JK paham betul cara menyelesaikan masalah lewat jalur apa? Penegakan hukum. Penegakan hukum itu apa? Ada di kepolisian, ada di kejaksaan, ada di KPK, ada di peradilan, ada di lawyer. Fungsi lawyer pembelaan, fungsi polisi penyidikan, fungsi jaksa penuntutan, fungsi hakim memutus. Sehingga trias politika yang kita anut ini bisa berjalan dengan normal. Nah sekarang bagaimana Pak JK misalnya meminta agar ditunjukkan ijazah. Sementara orang yang menggugat ijazah ini teriak kemana-mana. Kami saja dikasih gelar aneh-aneh. Iya, itu tadi. Pak Jokowi disebut dengan pelitat-pelitut, pelangak, pelongo, bodoh, tukang tipu, pembohong besar. Rismon dibilang zombie. Saya dibilang tidak berhak beracara, tidak bisa mendampingi klien dimanapun. Ya. Bayangin itu, semua kita punya gelar masing-masing. Egy Sujana dibilang Egy Durjana, dibilang tuyul, dan lain sebagainya. Giliran dia disebut oleh Andi Azwan sebagai congor, dia marah. Tapi dia mengkomentari orang gitu. Nah ini makanya saya kira justru Pak JK akan sangat produktif kalau Pak JK silent. Ini begini ya. Mungkin Adinda Abdul Haji perlu flashback lagi. Tokoh bangsa, orang akan lihat background beliau ini di 10 tahun terakhir di mana sih? Letak posisinya atau standing position. Di politik, karena Pak JK itu mantan ketua umum Partai Golkar. Jangan lupa itu. Beliau ini juga mantan wakil presiden 2 periode. Dan memang jago. Kita akui. Tapi standing positionnya di mana? 2019 ke 2024 beliau bersama dengan Pak Jokowi, walaupun beliau tidak lagi sebagai wakil presiden, tapi dia pendukung tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Tapi 2019 sampai dengan 2024 kemarin, beliau di mana posisinya? Ada di salah satu capres, cawapres. Ini bukan Pak Jokowi yang menganggap ini sebagai sebuah perlawanan politik, bukan. Bagi masyarakat yang mendukung Pak Jokowi, mungkin bisa jadi orang-orang yang menamakan dirinya relawan ini melihat, oh standing posisi dari Pak JK kan selama ini berbeda haluan dengan Pak Jokowi. Maka muncullah interpretasi-interpretasi yang tidak bisa terkondisi dengan baik. Langsung dihubung-hubungkan. Makanya dibilang orang, selama ini yang datang ke sana itu siapa? Belum lagi misalnya ada bahasa begini. Pak JK bilang, oh itu kan saya yang menjadikan jadi gubernur. Lah orang balik, ada yang nelpon ke saya. Enggak salah Pak JK. Setahu kita semua itu Pak Prabowo. Pak Prabowo lah yang pertama kali menggandeng Pak Jokowi, lalu kemudian dibawa ke Bu Mega. Ini info ya. Alur yang baru nih. Ini informasi. Lalu kemudian disitulah masuknya Ahok. Nah, tapi sekali lagi bagi kami siapapun yang mengantar Pak Jokowi baik sebagai gubernur dan menjadi presiden, apalagi di situ ada pasangannya Pak JK, tentulah mereka ini dipilih oleh rakyat. Bukan dipilih oleh Pak JK. Sebentar, saya terusin. Karena saya pernah juga ketua partai di kabupaten, di provinsi, bahkan salah satu ketua di DPP. Itu Partai Karya Peduli Bangsa. Pimpinan Jenderal Hartono dan Mbak Tutut pada waktu itu. Bahwa
siapa yang berhak mencalonkan presiden, pasangan capres-cawapres? Kan partai politik. 2014 Pak JK tidak pimpinan Partai Golkar. Jelas ya? Jadi yang mengajukan itu Partai PDI Perjuangan. Jadi tidak relevan kalau Pak JK mengatakan dia yang mengantar menjadi calon presiden atau jadi presiden. Yang benar Pak Jokowi dan Pak JK dipilih oleh rakyat, diajukan partai politik, terpilih jadi presiden dan wakil presiden. Ini Itu yang oke. Mas betul. Abdul aja kayak udah gatel banget. Ini gimana? Iya, Gimana nih? Mungkin setelah ini Karena langsung Bang closing Ras- statement Iya, ya. langsung closing Masing-masing nanti ini closing closing statement ya. Boleh silakan. Boleh. Maksudnya begini, Pak JK itu ingin juga menjelaskan kepada yang dia sampaikan bahwa termul itu yang selama ini memfitnah beliau kan, menganggap bahwa Pak JK ini tidak punya kontribusi. Jadi gini, Pak JK ingin menyampaikan kepada loyalis Jokowi bahwa saya itu juga punya jasa. Ada foto itu ditampilkan, ada yang foto Pak Jokowi ketemu di kediamannya Pak JK, lalu Pakai baju kotak-kotak. ya gitu kan, Pak JK pakai baju safari warna putih gitu kalau nggak salah kan. Nah, itu dia. Itu dia itu. Nah, maksudnya Pak JK itu datang ke Solo, ini ada wali kota yang bagus nih kayak gitu. Pak JK saja bilang bahwa ini ada wali kota yang bagus. Akhirnya dia yang bawa dulu itu. Ini kan ini foto ini menjadi bukti tanpa kita harus menjelaskan banyak hal. Dia bisa menceritakan bagaimana dia bisa berbicara bagaimana awal pertemuan Pak JK dengan Pak Jokowi, lalu diantarlah gitu kan, dibawa dulu ke Bu Mega. Bu Mega itu masih mempertimbangkan karena ini kan orang dari Solo melawan, kalau nggak salah waktu itu Foke, kalau nggak salah Bang ya, di Fauzi Bowo. Didukung tuh incumbent loh Bang, incumbent. Iya. Bu Mega tidak langsung memberikan dukungan, disurvei dulu. Sambil survei itu Pak JK ya kan, pengalaman dia ini, dia ketemu lah tokoh bangsa yang pimpinan partai pun, salah satunya Pak Prabowo waktu itu kan. Nah setelah itu ada kontribusi Pak Prabowo karena bawa Gerindra, lalu kemudian Bu Mega dengan PDIP-nya kayak gitu. Makanya sehingga artinya ya bahwa terpilihnya Pak Jokowi itu kan memang kehendak rakyat karena mereka yang memilih kan. Tetapi ada jasa beliau yang menemukan gitu kan, Pak Jokowi di Solo ini ada wali kota yang bagus gitu. Diantarlah, dikelilinglah begitu bagaimana menjahit sehingga Pak Jokowi didukung full oleh Bu Mega, Pak Prabowo, lalu memenangkan kontestasi di Pilkada 2012 di DKI saat itu. Dan akhirnya juga sampai di Pilpres 2014, dan Bu Mega melihat bahwa sosok yang pantas mendampingi Pak Jokowi, karena kan Pak Jokowi ini dari Solo langsung Gubernur DKI nih, Gubernur DKI belum beberapa tahun langsung Presiden. Jadi Bu Mega menilai bahwa tokoh saat itu yang paling pas layak mendampingi Pak Jokowi adalah Pak JK. Karena punya kematangan tadi, pernah sebagai ketua umum partai dan pernah sebagai wakil presiden, pernah punya pengalaman menjadi menteri dan Menko Kesra, sehingga itulah yang menjadi variabel penilai bagi Bu Mega untuk dipasangkan. Jadi gitu. Jadi Pak JK tidak sedang mendiskreditkan atau menilai Pak Jokowi, bukan, tapi beliau juga ingin menunjukkan kepada loyalis Pak Jokowi bahwa beliau juga punya jasa. Janganlah Pak JK itu dibenturkan atau dituduh, diserang, difitnah. Sudahlah, persoalan kayak gini jangan lagi dibesar-besarkan kayak gitu, calling down kayak gitu. Oke, mungkin Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.